Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya jika mimik wajah saya dengan apa yang saya bacakan tidak sesuai karena ada permasalahan. Oke, di sini saya akan presentasi agama Islam. Sebelum saya memulai presentasi saya, di sini saya akan memperkenalkan nama saya yaitu Dumeria Borusite dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 3, yaitu tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan tentang berpikir kritis, ataupun kawan-kawan juga mempunyai pertanyaan, yaitu apakah yang dimaksud dengan berpikir kritis? Apakah Islam memerintahkan kita untuk berpikir kritis? Apa tujuan dan manfaat serta hikmah dari berpikir kritis? Dan terakhir yaitu bagaimana perilaku berpikir kritis. Baiklah, untuk mengetahui jawaban dari semua pertanyaan itu, kita akan memasuki segmen memperkaya khazanah keilmuan. Menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Sedangkan menurut Islam yaitu mengajarkan kita untuk senantiasa berusaha memahami, menganalisis dan merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan positif. Para ulama membagi ayat-ayat Allah menjadi dua, yaitu ayat kauniyah, yaitu ayat atau benda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa dan sebagaimana yang ada di dalam alam ini. Ketika kita berpikir kritis tentang ayat kauniyah, maka proses tersebut disebut dengan tafakur. Dan yang kedua ayat qauliyah, yaitu ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat ini menyentuh berbagai aspek termasuk tentang cara mengenal Allah. Ketika kita berpikir kritis tentang ayat qauliyah, maka proses ini disebut dengan tadabur. Oke, selanjutnya makna berpikir kritis, yaitu senantiasa memikirkan kejadian maupun peristiwa di alam semesta ini, merenungkan isi kandungan Al-Quran, dan menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan positif. Dalam ajaran Islam, kita diperintahkan untuk senantiasa berpikir kritis, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 190-191, yaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia." Selanjutnya, sebab turunnya surah Ali Imran ayat 190-191, yaitu sebagaimana At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Tongkatnya dan tangan yang putih bersinar bagi yang memandangnya." Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan bagaimana halnya dengan Isa. Mereka menjawab, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Mintalah dari Tuhan agar bukit Safa itu jadi emas untuk kami." Maka Nabi berdoa dan turunlah ayat ini, yaitu surah Ali Imran ayat 190-191. Dan teman-teman, itulah sebabnya turunnya ayat tersebut. Dan selanjutnya, memikirkan terciptanya siang dan malam serta silih bergantinya secara teratur sehingga menghasilkan perhitungan waktu bagi kehidupan manusia. Semua itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal sehat. Selanjutnya mereka akan berkesimpulan bahwa tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang sia-sia, karena semua ciptaannya adalah inspirasi bagi orang yang berakal. Selanjutnya, hakikat berpikir kritis, yaitu salah satu contoh kemampuan berpikir kritis itu kemampuan membuat ramalan, membuat prediksi tentang suatu masalah, seperti memperkirakan apa yang akan terjadi besok berdasarkan analisis terhadap kondisi yang ada hari ini. Sedangkan dalam Islam, masa depan yang dimaksud bukan sekedar masa depan di dunia,
tetapi lebih jauh dari itu, yaitu di akhirat. Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi adalah orang yang pikirannya jauh ke masa depan di akhirat. Maksudnya, jika kita sudah tahu bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat, maka dalam setiap perbuatan kita harus ada pertimbangan akal sehat. Jangan dilakukan perbuatan yang akan menempatkan kita di posisi yang rendah di akhirat. Selanjutnya, berpikir sebelum bertindak. Itulah moto yang harus menjadi acuan bagi orang yang cerdas. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Ya'la, yaitu Syahdat Ibnu Aus dan Nabi SAW, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka meramal untuk kehidupannya setelah mati, sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Oke, selanjutnya, manfaat berpikir kritis. Yang pertama itu dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengembangkan iptek. Yang keempat, menemukan jawaban dan misteri penciptaan alam melalui penelitian. Yang kelima, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Yang keenam, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta. Yang ketujuh, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Yang kedelapan, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Yang kesembilan, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bakal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan menekan atau meninggalkan kemaksiatan. Perilaku orang yang berpikir kritis itu ada 10. Yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal sehat. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah alam semesta bagi manusia. Yang ketiga, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih mendalam bersama para pakar di bidang masing-masing. Yang keempat, menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian-penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam. Yang kelima, menjadikan ayat-ayat kauniyah atau alam semesta sebagai inspirasi dalam mengembangkan iptek. Yang keenam, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah dan untuk kepentingan umat manusia. Yang ketujuh, membaca dan menganalisis gejala alam untuk mengantisipasi terjadinya bahaya. Yang kedelapan, senantiasa berpikir jauh ke depan dan makin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Yang kesembilan, senantiasa berupaya meningkatkan amal soleh dan menjauhi kemaksiatan sebagai tindak lanjut dari keyakinannya tentang adanya kehidupan kedua di akhirat dan sebagai perwujudan dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerahnya. Yang terakhir yaitu 10, terus memotivasi diri dan berpikir kritis dalam merespon semua gejala dan fenomena alam yang terjadi. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan saya dalam berpresentasi, saya mohon maaf. Dan kalau teman-teman memiliki pertanyaan tentang presentasi saya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.